la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram, para buya yang telah berhadir dalam acara halal bihalal kita ini. Buya Sahibuddin, Buya Mukhlis Maun yang Labai, Haji Al-Abizar, Haji Joni Effendi RCMA, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Yang sama kita hormati pemuka masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, kepala desa beserta jajaran, dan umumnya kita yang berhadir pada acara yang berbahagia ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan nikmatnya Allah kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini untuk mengikuti acara halal bihalal, menjalin hubungan silaturahmi, memperkuat persatuan antara hati kita, baik yang di rantau maupun yang di kampung. Salawat berikan salam terlupa pula kita mohonkan kepada Allah buat junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suri dan umat yang kita imani, kita jalankan perintahnya, kita taat peraturannya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dibangkitkan bersama beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara kita mulai, kami sampaikan beberapa hal kepada jemaah semuanya. Acara untuk malam hari ini kita siapkan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin juga berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Dan mungkin ini yang pertama dilaksanakan yang seperti ini. Nanti setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, kami telah mengundang Hafiz Emir M. Kasidi bersama ibunya, Khairul Rizki, yang direncanakan bersama neneknya. Namun sore tadi kembali sakit. Pada kemarin sangat berharap sekali berjumpa dengan kita semuanya, berbagi pengalaman bagaimana seorang Rizki bisa hafal 30 juz dengan kondisinya yang seperti itu. Nanti kita dengarkan kisah-kisahnya dalam acara talk show bersama Hafiz di Masjid Al-Hidayah Sungai Kasai. Kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami sampaikan mohon untuk tenang, HP-nya di-silentkan. Kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Imam Besar Masjid Raya Sumatera Barat yang telah berkenan hadir dari tadi siang sampai malam ini bersama kita, Haji Al-Abizar SIQ MPD. Kami mohon dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Haji Al-Abizar SIK NPD, Imam Besar Masjid Raya Sumatera Barat, yang telah melantunkan suara indahnya di hadapan kita semua. Tadinya hujan, sekarang redup, hati kita pun redup, tenang dibikinnya. Mudah-mudahan dia senantiasa ingat Sungai Kasai dan mau meluangkan waktunya kapan saja dibutuhkan ke Sungai Kasai. Setuju atau? Lihat aku yakin. Setelah pembacaan Al Quran tadi, kita akan simak kisah-kisah menarik dari Al-Hafiz M. Kasidi. Kami persilakan untuk menempati kursi kehormatan ini. Mohon Anda berjaya. Untuk saya Anda berjaya. Berjaya. Ya. على رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dalam Al-Quran dinamakan dengan istilah minal mustafain al-akhyar, di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah dan di antara manusia-manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati guru kita Buya Haji Mukhlis SNIK. Beliau adalah guru senior dalam bidang tahfidz Quran, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Sumatera Barat di Kota Padang. Dari bimbingan beliaulah banyak lahir para hafizah terbaik di Sumatera Barat, termasuk qari kita tadi, Imam Besar Masjid Raya Sumatera Barat Haji Al-Abizar SIK NPD adalah didikan atau murid dari guru kita Buya Haji Mukhlis SNIK. Selanjutnya ada agenda kita Khairul Rizki. Kita berharap dan kita mengakui bahwasanya Khairul Rizki min khairil raziqin. Tahu apa artinya? Khairul rizqi min khairil raziqin. Rezeki terbaik dari Tuhan yang memberikan rezeki. Rezeki terbaik bagi Pariaman, bagi Sungai Kasai, dari sebaik-baik Tuhan yang memberi rezeki. Adinda Khairul Rizki. Nanti kita akan berdialog dengan beliau bagaimana perjuangan beliau dalam menghafal Al-Quran. Kemudian ada adik kita, orang Pariaman juga, Adinda Emir M. Kasidi. Emir bahasa Arab diambil dari kata Amir, artinya yang memakmurkan. Yang memakmurkan. Semoga Sungai Kasai dengan kedatangan adik kita ini sebagai uswah, qudwah bagi kita bersama, bisa memakmurkan kota Pariaman dan negeri Sungai Kasai khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama kita
ada ibunda dari Daniel dan kakak dari Yahya hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bersama dengan para hafid dan hafidhah kita. Kita bercerita sejenak dengan guru besar kita, Buya Haji Mukhlis SNIG. Beliau adalah generasi pertama dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Padang, yang dulunya bernama AIQ, Akademi Ilmu Al-Quran, dan beliaulah lulusan perdana atau orang yang minas sabiqin al-awwalin dari Sekolah Ilmu Al-Quran tersebut. Beliau adalah dulunya seorang tukang. Bapak ibu tahu tukang? Tukang kayu. Tasawuf di negeri beliau Parak Cigaran, Kota Padang. Tukang mayriat. Beliau juga Buya Mukhlis. Yang lain kepada beliau adalah pemain voli terkenal di Parak Cigaran, Padang. Beliau juga guru silat di Parak Cigaran, Padang. Seorang tukang kayu, seorang tukang batu, tukang irit, apalagi pemain voli, dan seorang guru silat dalam usia remaja bisa menjadi seorang hafid terbaik Sumatera Barat. Bayangkan, tukang kayu pak, tukang membangun rumah orang bisa menjadi hafid. Alhamdulillah berkat hidayah dari Al-Quran, sehingga sekarang beliau menjadi guru legendaris bagi kami semuanya yang pernah belajar dalam asuhan beliau. Ahlan wa sahlan guru kami Buya Mukhlis. Kita bisa bercerita dengan beliau sejenak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin mic-nya tolong berubah. Ya. Kita juga punya penerjemah Adinda Khalid yang juga murid dari Buya Mukhlis. Orang Sungai Balaku ke Sungai Kasai. Tapi murid kaji ke darah nadiagannya orang Sungai Kasai. Adinda Khalid, beliau akan menerjemahkan dialog kita ke dalam bahasa Arab, karena ada rencana dialog kita ini akan di-share ke Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Mudah-mudahan nanti ada support, dukungan penuh dari Kerajaan Arab Saudi untuk negeri kita tercinta Sungai Kasai, Kuwait ini. Amin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Buya Mukhlis, silakan Buya, bisa Buya ceritakan sedikit banyaknya bagaimana sejarah Buya yang seorang tukang batu, tukang kayu, seorang pemain voli, tiba-tiba berminat untuk menghambakan diri kepada Allah melalui kalamullah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru, alim ulama, imam yang dipandai dengan gajah untuk sahabat Tuhan. Umumnya jemaah Masjid Al-Hidayah Sungai Kasai. Sebelum saya masuk kepada yang tadi yang ditanyakan Ustaz Doni, sejarah saya lahir tanggal 10 September 1956. 10 September 1956. Kurang lebih 66. Ya, sudah 66 tahun. Lahir dari seorang bapak
yang tukang juga, dan ibu tukang sayur. Jadi dari kecil mulai saja SD ajar untuk berdagang sayur. Biar ada kita menerjemahkan sepotong dari cerita dia. Ya, Silakan Adinda terjemahkan ke bahasa Arab dan ke bahasa isyarat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala Ra'isul Jalsah Syekh Buya Mukhlis sa'alahu su'alan kaifa qissatuka fi sigharika lam kunta 'amilan wa kunta la'ib kurat at-ta'ira walakinnaka tastati' an tahfaz al-Qur'an fi 'umrika fi shababika yani. Wa ajaba Buya Mukhlis annahu wulida fi tarikh 10 min syahri September sanah 1956 wa umruhu al-an 66. Kana abuhu 'amilan aidan wa ummuhu ba'i'ah al-khadrawat. Ummuhu tutajir al-khadrawat. Wa kana fi umrihi as-sighar bada'a yutajir fi umrihi as-sighar. Ya, silakan Bu ya. Tadi sudah sampai jadi tukang sayur yang dibawa oleh ibu saya ke Majujo, istilah dagangnya, dari para Igarang sampai ke Muara Karang. Alhamdulillah itu yang membawa jiwa juang ini. Waktu PKI 65 itu sudah masih takut-takut saya ke dalam kampung Jinatan. Alhamdulillah biar waktu remaja sebagaimana dibilang Pak Joni tadi, alhamdulillah begitu jadi tukang. Mulai dari kelas 4 PGA Muhammadiyah, kelas 5 PGA Muhammadiyah di Pangkalu, sekarang sudah ada lagi. Itu yang membawa saya. Bapak seorang Tarikat Sarkariyah, ibu seorang Muhammadiyah, itu yang membawa. Dari segi akidah. Dan dalam remaja itulah belajar silat, main voli, bagaimana ada macam lain. Dan tak lupa belajar Al-Quran 2 kali seminggu. Contohnya guru saya orang Sungai Kasai, tulang kuliah tadi, almarhum Kasman Alim yang tinggal di Teba, itu mengajar di TPS Kota Barat dulu. Itu yang waktu belum menghafal. Menghafalnya kapan? Waktu almarhum Ustaz Rahmi Muhtar Bi'e datang ke antara kami bawah. Beliau yang mengajar untuk menghafal surah-surah Muhtar dulu. Sehingga masuk ke statistik di tes, hafalan saya sudah banyak, kira-kira 2 lulus karena kita paling juga. Alhamdulillah menjadi hafiz tamat 1985 hafal Al-Quran. Itu bagaimana sekarang? Bisa dia terjemahkan dulu ya? Ya, silakan. Nah,
استمر كلامه وقال أنه في صغاره يرافق أمه يبيع الخضروات يتاجر حول القرية وذهب إلى أماكن كثيرة وأيضا كان يخاف من وجود الملحدين كان في سنة 1054 وهو كان بدأ يدرس القرآن لما كان في فصل الرابع. هو يدرس في مدرسة الابتدائية المحمدية ويقول أن أبوه من متابع الطريقة الشترية وأمه محمدية. ثم في صغره بدأ يتعلم دفاع عن النفس ويتعلم كرة الطائرة وأيضا لا ينسى أن يحفظ القرآن مرتين في الأسبوع. وأيضا ذكر اسم مدرسه وهو أستاذ فهمي مختار. هذا الأستاذ الذي بدأ يعلمه السور القصيرة ويحفظه القرآن قليلا قليلا حتى لما بلغ في عمر الجامعة بدأ يسجل إلى الجامعة ويساعده حفظه هذا فيدخل الجامعة بطريقة ماذا؟ يعني المساعدة من حفظه. فهذا هو يشكر مدرسه كثيرا. نعم. Ya, Buya. Satu pertanyaan bagi kami, seorang tukang batu, tukang sayur, seorang pemain voli. Bagaimana bisa Buya berpikir untuk mulai menghafal Al-Quran? Padahal saat itu tidaklah begitu banyak rasanya orang yang berminat untuk menghafal Al-Quran itu di usia belia-belia. Apa yang membuat Buya tertarik untuk mengabdikan diri untuk menghafal Al-Quran? Terima kasih banyak. Menurut apa yang saya amati diri saya, itu bimbingan dari orang tua. Tidak ada yang lain dari itu. Doa yang utama. Kemudian mendengarkan apa yang kita pelajari di surau, di masjid, didengarkan di rumah langsung. Begitu juga saya di Akademi Al-Quran pulang sekali seminggu. Itu mak saya minta saya mengaji. Contohnya yang paling beliau hafal surah Yasin, surah Kahfi, Ad-Duhan, Al-Muluk. Itu hafal oleh beliau karena sering membaca. Itu yang membuat nasihat dan doa orang tua. Saya belajar silat dan jadi guru silat itu dilarang oleh orang tua emak saya itu. Kenapa? Takut menjadi orang pendekar yang tak selesai. Ya, silakan terjemahkan. سأل رئيس الجلسة الأستاذ ما الذي يحثك على حفظ القرآن مع أنك في السابق كنت حجار، كنت بائع الخضروات، وكنت لاعب كرة الطائرة، وأيضا مدرس دفاع عن النفس سلات، وما الذي يشجعك على حفظ القرآن حتى تختم القرآن مع أن في زمانك لم يكن هناك من يحفظ القرآن؟ فما الذي يشجعك على حفظ القرآن؟ فأجاب الأستاذ أن الذي يشجعه هو والديه، كان والده يشجعه دائما، وأيضا الدعاء من والديه والنصيحة المتتالية في بيته، كأنه يسمع النصيحة في المسجد
يسمعها أيضا في بيته، فهذا يشجعه. وأيضا كانت أمه دائما تطالبه أن يقرأ حفظه في بيته، ويكرر دائما حتى كادت أن تحفظ هي ما الذي حفظ الأستاذ. وهذا الذي ذكر الأستاذ قبل قليل. Masya Allah ya, seorang anak pedagang sayur mengantarkan anaknya sekolah di sekolah tinggi ilmu Al-Quran yang hanya bisa pulang sekali seminggu. Lalu orang tua meminta Buya membacakan Al-Quran ke orang tuanya. Ya. Dan karena seringnya Buya membacakan Al-Quran kepada orang tua pun jadi bisa hafal apa yang Buya baca. Ya, Insya Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya Buya, mohon maaf ya, seorang pedagang sayur, kalau kita mengkaji terhadap kemampuan finansial, tentunya tidak sehebat orang yang PNS atau orang pedagang grosir saat ini. Bagaimana beliau membiayai Buya saat itu? Terima kasih. Kebetulan anak pertama di Akademi Ilmu Al-Quran itu gratis. Bahkan yang pemalas dan hafalannya mendek-mendek tak dapat, itu dari setiap semester itu dikeluarkan. Apalagi yang tak bisa dididik. Alhamdulillah saya terbimbing sampai khatam. Kebetulan yang memimpin guru senior kita Ustaz Rusdi Haji Rusdi bin Antelsi. Dan lagi bagaimana sekarang hafalan itu harus diulang supaya bertahap. Murajaahnya harus terus tiap saat, tiap waktu. Tak boleh tinggal kapan saja dan di mana saja. Dan kita memakai istilah dari para hufaz dari Jawa, Rabi bisyuk, mulutku kerinduanku, atau kalau terjemahan saya mulutku dalam kerinduan. Walillah. Sehingga lisan kita terjaga. Saya pernah ketika berjalan sambil mengulang itu didirikan orang. Paham Bapak itu? Tapi saya tak ambil bukti. Sebab Al-Quran sudah mengajarkan kepada saya, wala tahinu bibtighail qaum. Jangan kamu ambil pusing dengan tindakan kaum. Ya, Masya Allah. Silakan Radita, terjemahkan. سأل رئيس الجلسة الأستاذ بدأ يقول أنك يا أستاذ سابقا ابن من أم التي تتاجر خضروات وتحملك إلى معهد القرآن كل أسبوع ولا تستطيع أن ترجع إلى بيتك إلا مرة واحدة في الأسبوع. والسؤال كيف طريقة الرسوم الدراسية التي تحتاج إليها؟ كيف كانت أمك تدفع هذا الرسوم الدراسية؟ هل يكفي عملها تجارة الخضروات هذا للرسوم الدراسية لك؟ فأجاب الأستاذ الحمد لله كانت دراسة مجانا يعني بدون الدفع. وأيضا المدرسة التي درس فيها أستاذ أنها تخرج
الأطفال أو الطالب الذي لا يستطيعون أن يحسن قراءته أو حفظه، يعني كل مستوى يخرج طالب الذي لا يستطيع أن يحفظ جيدا. وكان أيضا من مدرسيه الذي يحفظه القرآن الأستاذ رشدي كنان حتى يختم حفظه. وذكر في إجابته أن الحفظ الذي قد حفظنا لابد أن نكرر ونراجع كل يوم وكل الوقت، لأن الحفظ الذي لا يكرر أو لا يقرأ مرة أخرى سيضيع وسيذهب من ذهننا. وأيضا كان الكلمة التي تشجعه هو يقول أن لساننا يشتاق إلى القراءة، يعني دائما يقرأ القرآن، حتى كان يلتقي بأحد يزعجه ويضربه، ولكنه لأنه حفظ القرآن يعني يدافع عن نفسه، لأنه يعرف أن في القرآن منع عن هذا الأمر. Ya, Masya Allah ya. Jadi Buya pulang sekali seminggu ke rumah itu hanya untuk membacakan Al-Quran untuk orang tua. Orang tua Buya menyuruh Buya pulang ke rumah, apakah memberi Buya belanja untuk kebutuhan sehari-hari atau bagaimana? Yang orang tua tidak, yang memberi belanja itu kakak. Dan jamaah masjid yang saya ayomi selama 5 tahun dulu ketika itu jemaah banyak yang memberi itu biaya kuliah. Ya, berarti yang membiayai Buya adalah jamaah. Kalau diharapkan dari orang tua, mohon maaf dia sepertinya tidak ada. Satu hal yang menyebabkan Buya ribut pulang sekali sepekan untuk membacakan hafalan ke orang tua. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Apakah ada orang tua seperti itu sekarang Buya? Yang merindukan bacaan-bacaan Al-Quran anak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan seringkali saya akan timbul harapan anak-anak yang diajarkan Al-Quran untuk membacakan ke telinga orang tuanya apa yang dihafal oleh anaknya. Mudah-mudahan mereka ke depan menjadi inspirasi bagi kita bersama sebagaimana yang Buya jelaskan. Kemudian Buya terakhir, sampai sekarang Buya masih berbagi ilmu dan pengalaman dengan para hafiz-hafiz dan mengabdikan diri untuk melayani hafalan-hafalan Quran dari anak-anak Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di usia 66 tahun tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan untuk melayani anak-anak yang menghafal Al-Quran agar bacaannya disimak oleh Buya, agar bacaannya diperbaiki oleh Buya, dan Buya memberi pandangan serta nasihat bagi kita bersama. Di antara murid-murid beliau itu adalah Ustaz Haji Ali Zakari dan saya sendiri. Adinda Khairul Rizki juga pernah belajar tahfidz dengan Buya. Adinda Khalid penerjemah kita juga dari asuhan Buya Mukhlis. Subhanallah. Lalu Buya harapkan dia ke depan bagaimana untuk Sungai Kasai ini pengembangan dan pembinaan Al-Quran di Sungai Kasai. Mohon disampaikan harapan bagi kita bersama Buya. Sebagai mana nasihat kita beberapa lalu dari tahun 2018 ya, kita di sini lain dari tidak bagi anak-anak yang sudah menghafal, orang tua rajin mendengarkan, guru jangan jadi sekedar pestanya, tapi apa tadi? Muhassin. Kenapa? Kalau tidak jadi muhassin gurunya,
Qiraat anaknya fasad. Fasad artinya cacat, tidak diterima. Jika itu, kalau orang tuanya mampu memperbaiki, perbaiki dulu tajwidnya, hurufnya, pahamnya, pengertian ayat itu bagaimana, sehingga jalan hidup anak itu akan bagus. Karena dia sudah menghafal pedoman hidup yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Sudah silakan Khadijah, bisa dimana? استمر رئيس الجلسة سؤاله فقال الأستاذ هل إذن ترجع كل أسبوع فقط لأجل قراءتك القرآن لأمك؟ فقال الأستاذ نعم. وهل تطلب منها مبلغ أسبوعيا؟ وقال لا. وقال أستاذ بويا مخلص أن المبلغ الذي استعمله لأجل الحياة وجد من أخيه وأخته وأيضا من جماعة المساجد. الجماعة في المسجد يجمع له النقود حتى يستطيع أن يستمر دراسته في الجامعة. إذن أمه دائما تشتاق إليه فقط لأجل القراءة، يرجع كل أسبوع فقط لأجل قراءة القرآن حتى أمه تسمع قراءته. وأيضا سأل رئيس الجلسة في الأخير: يا أستاذ، في عمرك الشيخ، عمرك الآن 66، أنت دائما تهتم بالشباب، تشجعه على حفظ القرآن، وأيضا ما زلت تسمع، ما زلت تصلح قراءة شبابنا، حتى حصل من تدريسك الأساتذة الكبار مثل رئيس الجلسة ومثل القارئ الذي قرأ القرآن في البداية، وأيضا الحاضر أمامنا الآن كاد أن يكون جميع من طالبي أستاذ أو بويا مخلص. وما الذي يريد بويا مخلص لهذه القرية سمي كاساي؟ فقال بويا مخلص: كما قلت في سنة 2018 لا يكون مدرس مجرد مستمع، وإنما يكون محسن القراءة. لماذا؟ لأن الطالب الذي لا يصلح قراءته سوف يخسر في حياته. وأيضا هذا الأمر من مسؤولية الوالدين. الأم والأب مسؤول في تحسين قراءة الأطفال قبل المدرس، فلذلك حتى ينتفع بحياته الطفل لابد أن يبدأ تحسين القراءة من بيوت المجتمع حتى ينتفع بحياته كلها بالقرآن. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan seorang sahabat pernah menemui Rasul dan Rasul mengatakan kepada sahabat tadi, apa kata Rasul? Ala inna lillahi ahli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhirat akan ada keluarga, akan ada saudara dalam artian orang dekat, bukan saudara-saudara ataupun sepupu, Bapak sekalian. Lalu seorang sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuh. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang memotivasi anaknya untuk belajar Al-Quran, orang yang mensupport penuh dari masyarakat ataupun dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh warga, siapapun yang mensupport, mendukung sepenuhnya kegiatan Al-Quran, maka mereka lah telah yang menjadi
keluarga-keluarga Allah di akhirat dan orang-orang yang menjadi tamu spesial oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Kita berharap semoga dia menjadi inspirator bagi kita, seorang anak tukang sayur, seorang tukang batu, seorang tukang kayu, seorang guru silat. Pada akhirnya di akhir hayat beliau menghambakan seluruh hidupnya untuk pendidikan Al-Quran. Dan sebuah hikmah bagi kita Pak Ibu sekalian, tidak ada istilah terlambat dalam menghafal Al-Quran. Sebagian kita mengatakan umur saya sudah 50 Ustaz. Sebagian lagi mengatakan kerjaan saya bertukang Ustaz. Apa mungkin seorang tukang, seorang umur berusia 50 tahun bisa menghafal Al-Quran? Sebuah hikmah kita sampaikan Pak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah SAW baru hafal 5 ayat di usia 40 tahun. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW tidak dari kecil menghafal Al-Quran. Tidak dari usia belia menghafal Al-Quran. Baru mulai menghafal Al-Quran, baru 5 ayat yang beliau hafal di usia 40 tahun. Dan baru hafal Al-Quran di usia 63 tahun. Rasulullah SAW. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk mengabdikan diri kepada Al-Quran. Tidak harus muda, tidak harus remaja, tidak harus dari anak-anak. Siapa yang ingin menjadi keluarga Allah kelak di akhirat, maka tanamkan di hati kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian arahan dari guru kita Buya Mukhlis, sang inspirator pendidikan tahfidz Quran Sumatera Barat. Beliau adalah Dewan Hakim bidang tahfidz Quran pada ajang perlombaan MTQ nasional tingkat provinsi Sumatera Barat sejak puluhan tahun yang lalu. Selamat Buya, terima kasih. Mudah-mudahan Buya selalu panjang umur, selalu sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran bagi kita bersama. Tepuk tangan bagi Buya Mukhlis. Silakan terjemahkan, Hadiza. قال رئيس الجلسة: ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. فقال الصحابة قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. ما معنى من هذا الحديث؟ أن في آخر الزمان أهل الله تكون في آخر الزمان. من هؤلاء؟ هؤلاء الذي يشاركون في إحياء القرآن في قريته، من يشجع على حفظ القرآن، من يساعد على برامج حفظ القرآن. هؤلاء سيكون أهل من أهل الله يوم القيامة، وسيكون له شفاعة من الله تعالى. فهذا هو Buya Mukhlis, la'allahu yakun mathilan lana, wa biwujudihi na'rif anna la da'iya lana an naqul annana la nastati' an nahfaz al-Quran fi umrina al-kibar. Yani hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a yahfaz al-Quran wa umruhu 40 sana. Umruhu 40 sana wa khatama hifdhahu fi umrihi 63. Idzan la da'iya lana an naqul annana la nastati' an nakhdim hayatana li ajli al-Quran. Wa hadha huwa Buya Mukhlis, hakim للمسابقة قراءة القرآن في سومطرة الغربية ومستوى الدولة منذ السنوات القديمة. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. Bapak Ibu sekalian, kita berharap Masjid Al-Hidayah Sungai Kasai
benar-benar menjadi sebuah perkampungan Al-Quran, dan semoga kita mendoakan kelak di akhirat Allah akan membuat atau menciptakan sebuah kampung di surga yang bernama Kampung Sungai Kasai Quran. Amin amin rabbal alamin. Dan tentunya penduduk desa Sungai Kasai di surga kelak adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini, yang mengkhidmatkan dirinya untuk Al-Quran. Semangat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepakat kita Bapak Ibu? Dengan Al-Quran kita hidupkan negeri kita Sungai Kasai. Dan dengan adanya Sungai Kasai, Pariaman benar-benar menjadi negeri yang aman sentosa ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, aku Ustaz yang mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan cerita dan pengalaman yang awalnya mungkin pahit tapi menghasilkan sebuah kisah yang sangat manis dalam hidupnya. Adik kita, orang Pariaman asli, khairul rizqi min khairul raziqin, sebaik-baik rezeki dari sebaik-baik Tuhan yang memberi rezeki untuk Pariaman dan untuk Sumatera Barat secara keseluruhan. Marilah kita khairul rizqi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rida Rizki? Alhamdulillah Alhamdulillah khair. Rizki sekarang usia berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sudah berapa tahun Rizki menghafal Al-Quran? Selama 8 tahun. Dalam 8 tahun bisa menyelesaikan hafalan 30 juzuk. Begitu? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Rida Rizki. Saya bertanya, sekarang Allah jadikan Adinda khairul rizki orang yang tidak melihat di dunia. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirat beliau ini menjadi orang yang melihat atau tidak? Melihat. Benar? Semua fasilitas surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke beliau karena berkah Al-Quran. Karena berkah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, di antara orang yang bertakwa itu adalah yang mengimani kitab suci, menghafal kitab suci seperti adik kita ini, karena di hari akhirat akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Di dunia beliau tidak bisa melihat, di akhirat Allah perlihatkan semua keindahan itu bagi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaannya bagi diri kita sendiri yang melihat. Bapak-bapak ibu yang hadir di sini, yakinkah kelak di akhirat kita bisa melihat nikmat surga? Yakin? Yakin kita bisa melihat nikmat surga nanti di akhirat? Setiap hari ustaz-ustaz berceramah di akhirat itu nanti isinya wanita-wanita yang bidadari-bidadari cantik, hurun ain. Di akhirat itu nanti isinya adalah sungai dan buah-buahan yang begitu mengenyangkan. Setiap dipetik langsung lahir timbul lagi yang baru. Pertanyaannya, yakinkah kita yang melihat di dunia ini bisa melihat sebesar itu nikmat Allah tidak di akhirat? Yakin? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha. Surat Taha, surat ke-20, juz 16. 2 halaman terakhir paling bawah. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menentang dari peringatanku, siapa yang menentang dari Qur'anku, siapa yang berpaling dari peringatan dan nasihatku, kata Allah, maka kelak di hari akhirat dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit dan akan kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Orang yang buta hati di dunia, yang tidak tersentuh sedikit pun hatinya ketika diingatkan dengan ajaran Allah, ketika dibacakan ayat Allah, tapi hatinya sama sekali tidak tersentuh, hatinya membeku, membatu, maka kelak di akhirat Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Lalu mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di akhirat ini dalam keadaan buta, padahal dulu kami di dunia melihat seterang-terangnya. Lalu kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah mengatakan demikian juga yang kami balikkan ke kalian. Dulu di dunia atatka ayatuna, telah dibacakan, telah dijelaskan oleh dia mukhlis tentang keutamaan Al-Quran, telah diperlihatkan oleh Allah adinda khairul rizki dan emir. Fanasitaha, namun anda cuek saja. Anda tidak ada tertarik hati untuk menghidupkan Al-Quran. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Oleh karena itu di hari ini, kata Allah, di hari akhir nanti sudah pasti kalian itu kami lupakan juga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita di dunia bisa melihat dan di akhirat tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adinda rizki dengan tidak bisa melihatnya, inilah sarana bagi Allah, inilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke beliau. Dengan keterbatasan beliau tidak melihat indahnya dunia, tapi Allah telah menjanjikan indahnya surga untuk beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa di dalam rezeki. Oke, silakan Ustaz terjemahkan. نستمر إلى المحاضر الثاني وهو رزقي من قريتنا برياما. اسمه خير الرزق. خير الرزق رزق من رب الرزاق إلى بلدة بريامان وإلى سمطرة الغربية. عمره 20 سنة. حفظ القرآن خلال 8 سنوات. الآن هو لا يستطيع أن ينظر في الدنيا ولكنه يحفظ القرآن، فإن شاء الله سينظر نعمة الله في الآخرة كما قال تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. نعم. وأيضا نحن سأل رئيس الجلسة للمستمعين: نحن الذي نستطيع أن ننظر كل أشياء في هذه الدنيا، هل نتأكد أننا سننظر نعمة الله مرة أخرى في الآخرة؟ الله تبارك وتعالى ذكر في سورة طه في جزء 16 قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Ya, Alida khairul rizki. Alida dari mana asalnya? Dari 7 Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman. Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman. Alida menghafal Al-Quran pertama kali
Siapa yang mengajarkan? Saya akan ceritakan dari awal dulu. Ya, silakan. Waktu di tahun 2013 kemarin, saat saya masih belajar di sebuah TPA, saya melihat ada sebuah iklan di televisi Islam. Ada katanya sebuah Quran digital yang bisa digunakan untuk para penghafal Quran. Maka pada besok paginya paman saya pulang. Saya panggil dia, Paman, ini saya ada tengok iklan ini, bagus ini iklan ini, ada Quran digital. Saya mau yang ini, saya bilang. Oke lah, dia. Hari berikutnya pada saat hari Sabtu itu, paman saya itu dia kuliah di kota Padang. Di Padang dia kuliah 2 mata pelajaran, pagi sampai zuhur dan zuhur sampai asar. Yang pagi dia ikuti dan yang kedua dia tinggalkan dan pergi ke sebuah toko di Padang. Dia carikan itu Quran. Lalu beberapa hari setelah itu dia pun pulang membawa sebuah paket berisi Al-Quran itu. Nah, inilah dia. Dan di situ saya belum mulai menghafal, saya cuma dengar aja. Kemudian saya termotivasi dengan sebuah hadis Rasulullah bahwa penghafal Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua yang nanti. Maka disitulah saya mulai menghafal Quran dari umur 11 tahun sampai sekarang. Masya Allah. Terima kasih juga. Naam, hadza rizqi asluhu min mantiqati Sungai Sari' Padang Pariaman. Min qissatihi annahu fi sanati 2013 sami'a al-i'lan fi at-tilfaz anna yujad al-Quran yastati' an yaqra' bi nafsihi, yani qalam idza wada'na hadha al-qalam fi al-mushaf yaqra' bi nafsihi misl al-murattal. Fa sami'a rizqi hadha al-i'lan فطلب من عمه الذي رجع من مدينة Padang أن يشتري له هذا القرآن. فذهب عمه مرة أخرى إلى Padang لأجل دراسة في الجامعة وترك حصة واحدة لأجل شراء هذا القرآن ورجع إلى قريته وحمل هذا القرآن وأعطاه لرزقي هدية. ففي البداية قال رزقي أنه لا يحفظ مباشرة وإنما يستمع أولا إلى القراءة، فقد يسمع ولم يبدأ بالحفظ، ولكنه يتأثر أو حثه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أن حافظ القرآن يمكنه أن يلبس والديه تاج في يوم القيامة. فتشجع بهذا الحديث فبدأ بحفظ القرآن لما كان عمره 11 ووصل إلى الآن حتى حفظ القرآن كاملا. Masya Allah, dari rezeki yang menjadi motivasi Adinda dalam keterbatasan seperti ini, dalam keterbatasan yang tidak mungkin mampu membantu orang tua, tidak seperti layaknya anak-anak seusia Adinda, tapi pemikiran yang sangat mempengaruhi dan sangat menyentuh adalah tidak bisa mengabdi untuk kedua orang tua di dunia, tapi ingin mengabdikan hidup ini untuk memuliakan orang tua di akhirat kelak. Subhanallah, kita yang punya anak yang semuanya itu diberikan Allah dalam keadaan sempurna, belum tentu bisa membahagiakan kita di dunia, apalagi kelak di akhirat. Ada rezeki dalam keterbatasannya di dunia, berpikir
jika beliau tidak bisa membahagiakan orang tua di dunia dengan tenaga dan kemampuan beliau punya niat yang suci dan besar ini memuliakan orang tuanya kelak di akhirat dengan mahkota Al-Quran yang beliau hadiahkan kelak di hari akhirat untuk kedua orang tuanya. Sungguh sebuah cita-cita yang mulia dan rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan harapan hari rezeki ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang punya anak keturunan, mari kita didik anak-anak kita, dan bagi adik-adik yang menghafal Al-Quran, berniatlah seperti Adinda Khairul Rizki ini. Jika kita tidak pasti bisa memuliakan orang tua kita di dunia, maka azamkan dalam hati kita akan memuliakan kedua orang tua kita kelak di akhirat dengan mahkota kemuliaan Al-Quran. Hari rezeki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu menghafal Al-Quran karena motivasi ingin memuliakan orang tua kelak di akhirat. Kita ingin tahu sejenak bagaimana latar belakang dari kedua orang tua Adinda Rizki. Orang tua saya, ayah saya dia seorang petani sawah. Adapun ibu saya dia seorang ibu rumah tangga biasa. Betul biasa. Apakah beliau kedua-duanya masih hidup? Tidak. Dua-duanya sudah meninggal. Kedua-duanya meninggal. Seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya, yang tidak diasuh oleh orang tuanya, Allah sengaja mengatur hidup Adinda Khairul Rizki karena Allah sendiri yang ingin mengasuh Adinda. Masya Allah. Allah sendiri yang ingin membimbing Adinda tanpa ikut campur tangan manusia. Semoga ini adalah sebuah bimbingan yang benar-benar menuju kepada kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Lalu sekarang Adinda Rizki hidup dengan siapa? Dengan nenek. Dengan nenek. Yang mendengarkan hafalan Quran Adinda Rizki siapa? Kalau untuk tasbih biasanya kalau ada acara-acara besar di pondok itu di rumah saya ada pondok pesantren. Setiap ada acara-acara besar itu saya sering pergi ke situ. Nah itulah saya berpikir. Yang mendengarkan hafalan guru-guru di pondok itu. Ya betul. Nenek Adinda menemani. Ya. Lalu kakaknya si siapa namanya? Khairul. Bagaimana pengalaman kakak terhadap perjalanan adiknya ini? Pengalamannya kalau untuk menemani itu baru 2 tahun ini. Sebab kan biasanya kita mandi nenek dan jangka aja gitu, nanti jemput. Untuk 2 tahun ini karena nenek sakit, jadi kakaknya. Kak Khairul mendengarkan bacaan rezeki setiap hari atau bagaimana? Kadang kalau dia dengar ikannya atau speaker, kadang suka dengar gitu. Tapi kalau seandainya face to face belajar. Oh, tidak langsung membacakan ke kita Khairul seperti Buya dari membacakan ke ibunya ya. Kalau di kamar dia baca Quran sendiri. Iya, Allah. Bagaimana keseharian Ustaz Khairul ini kakak? Kesehariannya kan di belakang ada surau. Nah surau itu ada kayak pengajian di setiap hari paginya. Di situ surau. Kadang Rizki jadi imam surau. Kemudian siangnya pulang sampai malam di rumah. Jadi sudah 2 tahun belakangan kakak Khairul yang menemani keseharian Rizki. Kedua-duanya sama-sama anak yatim piatu. Tapi beliau bersepakat kompak bersatu untuk sama-sama setiap hari disibukkan dengan Al-Quran. Setiap hari
tanpa arahan dari orang tua. Sungguh sebuah pembelajaran yang sangat mendalam. Kita yang punya orang tua saja kadang-kadang sudah susah orang tua kita mengarahkan, masih juga kita tidak mau mendengarkan. Beliau berdua anak yatim piatu, tidak ada yang mengarahkan, tapi keinginan itu, kesadaran itu lahir dari diri sendiri. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan terjemahkan tidak? نعم قال رئيس الجلسة أن رزقي مهما كان لا يستطيع أن يخدم والديه أو يبر والديه في الدنيا يريد أن يبر والديه في الآخرة بطريقة حفظ القرآن. ما أجمل هذه الإرادة وما أجمل هذه النية. فلا بد علينا الشباب الذي بدأ في حفظ القرآن أن يجعل هدفه أو نيته مثل ما أراده رزقي. إذن يجعل هدفه بر الوالدين في حفظ القرآن. وذكر رزقي أن أبوه مزارع في المزرعة، كان مزارعا، وكانت أمه ربة البيت، وهما توفيا رحمهما الله. والآن هو وأخته سكنا مع جدتهما. وكيف يحفظ القرآن، كيف يقرأ حفظه. أحيانا إذا كانت هناك برمجة أو إذا كان هناك برامج في المعهد قريب من بيته، ذهب رزقي إلى هذا المعهد ويقدم حفظه إلى الأساتذة الموجودة في هذا المعهد. ويوميا رزقي قالت أخته أن رزقي كل يوم يذهب إلى المسجد، ثم يبقى في المسجد أحيانا يصلي الإمام وأحيانا pakaian, kebutuhan makan, kebutuhan primer sehari-hari. Kak Khairatin yang berezeki di rumah, bagaimana cara memenuhi? Itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi, misal ada ante itu bagian yang membayar listrik, kemudian kakak yang bayar beras, makanan. Gitu ya. Ada kakak lagi di atas Kak Khair. Dari anak kemenakan yang kiaman, entah orang buci, entah orang ambil, kita akan sejenak lebih dekat dengan Adinda Emir M. Kasidi. Emir M. Kasidi, orang Kampung Baru. Kampung Baru, jadi rumah sakit ya. Pariaman Tengah, orang Piaman Yulu. Masya Allah, malam ini hadir Adinda Emir M. Kasidi. Boleh sedikit Adinda perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Emir Kasidi, asal dari Kampung Baru, dan Penangguhan Upaya Nomor 21 Kampung Baru Pariaman. Kampung Baru Pariaman. Beliau didampingi oleh ibu tercinta. Silakan Bu, perkenalkan apa keseharian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang berdiri umur 58 tahun. Keseharian saya ibu kan pekerjaan saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ibu lenggo geni, umur 56 tahun, 53 tahun. 58 tahun. Maaf, bapaknya ini? Bapak ini sudah meninggal. Masya Allah. Anak yatim penghafal Al-Quran ya. Subhanallah. Adinda Emir, jadi kami ingin tahu apa yang menyebabkan Adinda termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Dulu. Nanti kita
Apa yang memotivasi mendorong Alinda Emir mau menghafal Al-Quran? Ya, diwakilkan oleh Ibu menjawab kenapa Emir bisa termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Silakan Ibu. Sebenarnya ini dia tidak mampu untuk mengutarakan apa ujiannya untuk mengucapkannya dengan lisan. Jadi anaknya ini kalau termasuk anak autis. Anak autis bu ya? Ya. Anak autis. Iya. Enggak bisa mengungkapkan apa isi hatinya bu ya? Iya. Dia paham tapi untuk mengungkapkannya tidak bisa. Iya. Jadi menceritakan kronologinya tidak mampu. Jadi cerita-cerita itu dia paham, tapi untuk mengungkapkannya tidak mampu. Tapi untuk membaca Al-Quran mampu. Masya Allah. Bercerita tidak mampu, bercakap-cakap seperti kita tidak mampu, tapi membaca Al-Quran subhanallah. Kebalikan kita, bercerita pada santiam, mau tahu yang tinggi, membaca Al-Quran rasa kunci mulia Pak. Masya Allah, ini sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah, bukan mukjizat yang disahkan Rasulullah SAW. Sebuah karamah untuk karyawan, orang yang tidak mampu berbicara tentang dirinya, tapi membaca Al-Quran begitu lancar. Masya Allah. Silakan Ibu, silakan lagi. Jadi ceritanya 2,5 tahun umurnya, dia itu tidak mengenal dirinya, belum bisa bicara. Suaranya ada, tapi tidak bisa memanggil orang tua saja nggak bisa. Jadi di situ kami tahu bahwa anak ini kekurangannya bicara bisa masuk ke dalam anak autis. Iya. Nah, jadi kami ambil mengantarkannya untuk terapi ke sekolah autis. Iya. Jadi di umur 3,5 tahun anak ini sudah bisa bicara. Sudah bisa bicara. Sudah bisa tanya jawab. Iya. Jadi bukan bicara. Jadi apa yang akan kita belajarkan di rumah. Jadi di sekolah saya mengikuti terus. Di sekolah apa saja yang diajarkan di sekolah itu saya mendengar di luar. Iya. Jadi yang di rumah ini saya ibu rumah tangga, ilmu saya pun tidak banyak. Tidak mengerti apa yang akan saya ajarkan kepada saya. Jadi sambil tidur-tiduran sama dia baru pandai bicara. Saya ajarkan membaca ayat bacaan salat. Bacaan salat. Mulai dari takbir sampai Al-Fatihah sampai semua akhir salat dibacakan. Untuk baca salat bu ya. Jadi umur 3 tahun itu tidak lama sudah mulai dia membaca. Iya. Ayat Mulai menghafal bu. Baca salat umur 3,5 tahun. Masya Allah. Coba Ida coba terjemahkan dulu. Kisah itu Alinda Emir. Emir sakana fi qaryati Pariaman Tengah. Ummuhu umruha 58 sana wa abuhu tufiya rahimahullah walladhi yushajji'uhu li hifdzil Qur'an. Qalat ummuhu anna Emir usiba bil marad yusamma bil khawt. Maradul khawt la yastati' an yu'abbir madha 'indahu, yani ma alladhi yash'ur la yastati' an yu'abbirahu. Wa 'arafat ummuhu bihadha al marad lamma kana umru Emir سنتين وبعد معرفتها بهذا المرض أن ابنها مصاب بهذا المرض مرض الخوف حملت أم أمير ابنه إلى مدرسة الخاصة لعلاج هذا المرض. ففي عمر أمير 3.5 سنة استطاع الكلام قليلا. فبدأت أمه يعلمه قراءة
قراءة الدعاء في الصلاة، يعني قراءة الفاتحة وقراءة الأدعية العادية في الصلاة. حتى في عمره 3.5 استطاع Emir أن يقرأ العادية في الصلاة. Silakan Ibu, setelah umur 3,5 tahun Emir baru bisa hafal bacaan sholat. Lalu apa yang Ibu pikirkan ketika beliau dalam waktu yang begitu cepat bisa hafal bacaan sholat? Lalu apa lagi yang Ibu pikirkan ke depan setelah itu? Kalau itu belum saya pikirkan lagi. Belum mengajarkan Quran dulu ya? Mengajarkan. Jadi saya cuma menginginkan dia terus bicara, terus mengingat, bisa bicara terus menerus. Jadi kalau anak ini kalau dibiarkan terus, jadi pikirannya lain-lain. Oh, begitu ya. Lain-lain. Karena kita anak-anak itu seperti ini atau melakukan hal yang lain seperti ini. Iya, iya. Makanya dia harus bicara, harus dilakukan terus apapun kegiatannya. Jadi mulai dari 3,5 tahun sudah pandai bicara, saya masukkan ke depan. Iya, iya. Nah, jadi sorenya setelah kelima itu jam 2:30. Nah, jadi setelah belajar umurnya 7 tahun, 6 tahun masuk ke SD, sekalian saya masukkan ke MDA. Nah, jadi MDA yang tadi secara apa yang diajarkan MDA saya biarkan saja. Umur berapa itu? Umur 6 tahun. 6 tahun ya. Belajar dengan sederhana. Jadi sampai ke umur 6 tahun ada kelompok misalnya kalau di masjid atau di sana itu kan di kelompok yang Quran irama, Iya, bawah ini ada bawah, ini ikra. Iya. Seperti ini yang waktu itu masih ikra kelas. Jadi di kelompok sana ada baca tilawah yang di Quran dia ada tanda. Iya, iya, iya. Jadi dia ada tanda-tanda kata satu, ini sini Pak, kata Pak Ustaz. Tolong dia turun Pak baca tilawah ini. Itu, jalan dia Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Untuk baca tilawah. Akhirnya dia mampu. Dia mampu. Baca tilawah. Iya, iya. Jadi setelah ikut sama Ustaz, umur 9 tahun, itu dia Pak Ustaz itu untuk sama tilawah. Iya, iya. Tingkat kecamatan. Jadi setelah ikut lomba yang di kecamatan menang. Iya, iya. Jadi setelah 2 bulan sudah itu ikut diikutan oleh pertani lomba satu. Akhirnya setuju. Ya. Jadi sebelum ada ikut lomba, jadi dari saya beri satu Buku. baca-baca surat pendek. Surat pendek, doa-doa pendek. Jadi anak ini keseharian cuma menulis membaca itu. Iya, iya, iya. Jadi di sekolah, jadi penuh dengan belajar. Pagi di SD, surau pukul 3:30 di 5 ulis. Sore 5:30 ke MDA. Jadi saya akan terus. Iya, iya. Ibu mendampingi terus. Terus. Jadi ke sekolah pagi, pulang siang, berjalan rumah, jalan, berangkat lagi dan setengah jam, pulang jam 6. Mulai menghafal Emir ini di usia berapa? Setelah 2016 tahun 9 tahun. 9 tahun. Usia 9 tahun Emir mulai menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana kisah sampai ibu berpikir Emir ini mampu menghafal Al-Quran? Jadi setelah diikuti lomba tampil tilawah, juara 1 tingkat kota Padaman. Ya. Makanya saya termotivasi untuk mendidik Emir untuk baca Al-Quran terus. Iya, ibu mengajarkan bacaannya atau mendengarkan? Saya mendengarkan Sambil mengajarkan. Jadi ibu bacakan, mengajarkan dan ibu dengarkan bacaannya.
Iya. Masya Allah. Jalan dari tahun 2016 Bu. Sekarang 2022. Sudah berapa hafalan Emir kasih? Sudah kapan? Masya Allah. Quran Ibu. Mohon maaf Bu, Bapak meninggalnya kapan? Bapak meninggalnya di 2012. 2012. Emir baru menghafal Al-Quran 2016. 2012 sang ayah pulang ke rahmatullah. 2016 Emir mulai menghafal Al-Quran dengan bimbingan satu orang tua, seorang ibu. Maka benar kata Rasulullah SAW, yang paling dekat dengan anak itu memang ibu. Yang paling dekat dengan anak itu memang ibu. Dan ibu tanpa didampingi oleh suami mampu mengajarkan anaknya yang diindikasikan autis untuk menghafal Al-Quran dan selalu mendampingi siang dan malam sampai akhirnya Emir bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah, ini sebuah karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emir yang tidak bisa bercakap dengan manusia tidak bisa, tapi bercakap dengan Allah sangat lancar dengan dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara dengan Allah lancar, berbicara dengan manusia tidak bersuara. Kita berbicara dengan manusia lancar, berbicara dengan Allah tidak bisa. Subhanallah. Silakan diterjemahkan juga. قالت أم أمير في البداية أن ابنه الذي مصاب بالمرض الخوف لا يمكن أن يترك، يعني دائما أمه ترافقه في كل أشياء حتى بلغ إلى عمره 6. وفي عمره 6 سنوات أم أمير حمله إلى مدرسة القرآن، يعني إلى كتيب لدراسة قراءة القرآن. وفي عمره 6 سنوات أمير لم يستطيع أن يقرأ قرآن، وإنما يبدأ بالكتاب يقرأ، نسميه يقرأ. فأمير رأى في المصلى مجموعة يتعلم تلاوة القرآن يتعلم مجود، فأمير يشارك في هذه المجموعة ويحاول أن يقرأ القرآن، فإذا به أمير يستطيع أن يقرأ القرآن جيدا. فالمدرس ماذا يحمل أمير لأن يشارك في المسابقة تلاوة القرآن في منطقته، وأخذ أمير المركز الأول في مسابقة مجود قراءة القرآن. وبعد هذا بدأ المدرس يسجل بدأ أمير يحفظ القرآن في عمره 9 سنوات، وتوفي أبوه في 2012، وبدأ أمير يحفظ القرآن في 2016. وبعد أن شارك في مسابقة حفظ القرآن جزء واحد في مدينة بريمان، أخذ أمير المركز الأول. وبعد هذا الفوز تشجع أم أمير لأن يحسن قراءتها، تشجعت لأن يحسن قراءتها، فبدأت تقرأ القرآن وتعلم ابنها قراءة القرآن إلى أن يستطيع أمير يحفظ بعض الأجزاء من القرآن. فأمير لا يستطيع أن يتكلم مع الإنسان بكلام بالغ، ولكنه يستطيع أن يكلم الله بكلام بالغ. Masya Allah. Ibu, mohon maaf Ibu, saya bertanya masalah pribadi. Ibu sendiri hidup sebagai single parent, sebagai orang tua tunggal dari Emir. Bagaimana usaha yang bisa Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya? Saya ini Muhammad Emir ini pegawai kantor. Gimana Bu? Pegawai kantor. PNS. Ibu PNS.
Bapaknya PNS. Jadi bapaknya udah meninggal. Ibunya punya depan pensiunan. Oh, jadi pensiunan dari bapak almarhum bapak. Ya, pensiunan janda. Pensiunan janda. Hidup dari dana pensiun itu ya. Iya, Insya Allah, alhamdulillah bisa menulis itu. Sebenarnya kan pasti ada tabungan sedikit, makanya dari itu saya membeli anak-anak. Kita lihat cukup di dunia itu insya Allah di akhirat menjadi kehidupan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, putra Pariaman, emas yang dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tuanya di sebuah negeri bernama Pariaman. Bagaimana saya katakan? Man yukrim ibadallah yukrimhullah. Siapa yang memuliakan, memenuhi kebutuhan dari hamba-hamba pilihan Allah, Allah berjanji akan memuliakannya juga di dunia dan di akhirat. Wa man yuhibhumullah. Dan siapa yang meremehkan, tidak memperhatikan, tidak tergerak hati untuk membantu mereka, maka Allah akan menghinakan mereka itu kelak di akhirat. Semoga dengan adanya dua mutiara yang begitu mulia di negeri Pariaman ini akan lahir ulama-ulama sebesar Ahmad Yasin Al-Badani yang konon kabarnya orang Padang Pariaman Kaimana. Semoga dari dua orang intan mutiara kota Pariaman ini akan lahir generasi penerus seperti Antus Salih di Sungai Sari. Dan semoga kota Pariaman dan terkhusus Sungai Kasai akan lahir keluarga-keluarga Allah kelak yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin mendapatkan karomah dari mereka berdua. Kita ingin beliau berdua yang akan mengajak kita kelak di akhirat, maka jadilah orang tua asuh dari kedua orang putra terbaik kota Pariaman ini. Mari sama-sama kita menjawab kita. Siapa yang memuliakan penghafal Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Terima kasih Ibu. Jadi saya ingin selalu semangat dan istiqomah dengan Al-Quran, karena itu adalah mutiara yang tidak ada bandingannya di dunia. Dan terima kasih Adinda Khairul Rizki dan Kak Khaira. Semoga selalu sabar mendampingi hamba pilihan Allah ini, satu dalam sejuta yang seperti ini. Semoga Kak Khaira juga diberi kesehatan dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nenek yang sedang sakit kita doakan semoga segera sembuh. Adinda Khairul Rizki selalu ikhlas dan istiqomah dengan Al-Qurannya. Al-Quran diberikan oleh Allah kepada Adinda berdua tidak untuk membesarkan diri Adinda, tapi untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan manusia. Demikian saja. Semoga kisah-kisah penuh inspirasi ini menjadi sebuah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui corong Masjid Al-Hidayah Sungai Kasai. Semua yang mendengar akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adinda penerjemah. Saya Juni Effendi LCMA undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam ucapan itu kata. Niat kita hanya lillahi ta'ala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ذكر في النهاية أن أم أمير الآن هي تسكن لوحدها وليس لها زوج، فمن أين استطاعت هي الحصول على meskipun kami kedatangan tamu dari 4 provinsi, katanya ingin belajar manajemen masjid ke Padang Panjang, yaitu Masjid Jami Nurul Huda di Bawah, yang saya sendiri diamanahkan menjadi ketua masjid tersebut
baru 1 tahun dan start langsung 24 jam. Masih 24 jam sampai tadi setengah 6 saya di sini masih banyak pengunjung, dan tadi malam yang tidur di masjid itu 820 orang, data dari kawan-kawan. Jadi 800 orang. Kamu dapat ceramah siko tadi laporannya luar biasa dari Buya Muris, Buya Doni Effendi luar biasa, imam besar di Masjid Raya Subar, dan juga Buya kami yang kesempatan ini hadir. Dan juga saya bicara juga dengan Khalid, usianya 23 tahun, belum beristri. Saya promosikan, mungkin ada yang daftar. Apa dapat terus? Pandai bahasa Arab dan bahasa Jawa minat. Ya, saya bilang stok saya banyak, mahasiswi saya banyak, tapi dia untuk saya sendiri. Ya saya diam saja. Masjid Al-Hidayah ini luar biasa. Langsung saja nanti Buya, Ketua Pengurus Pak Yanto, kalau menurut saya nanti legalkan buat lembaga resmi. Ambil pakar-pakar, mumpung ada Ustaz Doni Effendi, jadikan direktur sini. Sesepuhnya nanti Buya Mahmud dan Ketua Buya Mulis sebut sini. Ini benar-benar Islam Center. Saya sendiri diamanahkan oleh Pemko Padangpanjang bersama Buya Zulhamdi, beliau imam besar, saya ketua, itu untuk mengurus rumah Allah. Dan saya diamanahkan juga untuk di Masjid Jamil Huda. Saya bercerita saja halal bihalalnya. Saya ingin memotivasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia ini. Tidak mungkin menurut kita mungkin. Pak Jokowi saja tidak mungkin jadi presiden saya dan juga. Kawan Ambo dan sama-sama dulu di Tangerang, di Banten, orang tua Ambo, Guru Ambo, Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden. Ketika saya kemudian di Sunda Kelapa ceramah, Pak Kiai tolong kembali ke jalan yang seperti kita. Tapi alhamdulillah beliau menerima, tidak marah sama saya, meskipun saya masih muda daripada beliau, tapi saya kalah sama beliau. Beliau punya istri lebih muda daripada saya. Berarti saya kalah. Masjid Jamil Huda ingin sharing, ini mudah-mudahan Islam Center Al-Hidayah ini juga cikal bakal. Saya bangga dengan Pariaman. Saya juga pernah ngajar baca kitab di Padusunan 4 tahun, karena pulang ke Padangpanjang tiap malam itu ada jadwal. Saya selamat kalau pakai mobil, maka pernah selama 4 tahun sekali saya pakai Honda. Memang lancar, tapi masuk angin. Malam ini saya sengaja ke sini, pokoknya sampai ke sini karena macet. Kemarin kita ceramah di Lubu Bonta, dari Padangpanjang 6 jam dari Padangpanjang ke Lubu Bonta. Makanya saya putuskan saya harus pakai Honda kemarin. Tapi alhamdulillah sehat. Ini kali yang kedua saya di sini ceramah, dan saya bercerita tentang ternyata ada sahabat Rasulullah sampai ke Pariaman. Tadi pakar bahasa Ustaz Doni Effendi dan kawan-kawan menyampaikan sebenarnya Pariaman ini dari bahasa Arab. Ya, Bar itu tempat daratannya luas, aman itu bahasa Arab. Ya, jadi daratan yang luas aman. Nah, itulah Pariaman. Jadi dari bahasa Arab. Kamu pernah baca itu Siko Sarawak Koto. Jadi ketika mau menyampaikan Sarawak Koto, ibu-ibu dan mengambil-ambil ya. Jadi karena Sarawak Koto ibu. Alai, tekan itu. Ada apa-apa. Jadi bahasa Arab Tirwal.
Kalau mufrad, kalau musananya tasniahnya duanya sirwalani sirwalain. Kalau banyak jamak taksirnya sarawil. Orang awak kan disingkat-singkat. Sampai kama mau kemana? Pekama, singkat-singkat. Jadi sarawil Sarawak. Jadi bersuara hebat. Minangkabau ini serapannya bersuara banyak. Ya. Foto dari bersuara ini pakar-pakar ada di sini. Saya cuman dosen ya bukan hebat. Dosen bahasa Arab yang kecil-kecilan. Ambo remaja dari dosen di Universitas Muhammad Nasir Yasin Bukit Tinggi. Foto kalau kita lihat saja kamus yang ditulis oleh orang kita Muhammad Yunus di Sumayang, ada pesantren Said Umar di Sumayang. Profesor Muhammad Yunus lihat dari foto ayatul Quran qatul maqtul iqta latak maqtul maqtul iqta. Nanti ada yang hebat-hebat tasrifnya sini sarafnya. Dari kata foto artinya memotong. Berarti Sarawak foto adalah celana yang dipotong panjang 30 hebat santim orang awak sama. Luar biasa. Makanya tebarkan kebaikan. Allah cinta, Allah senang. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Nampak balasan atau tidak, nampak oleh kita atau tidak, tetap Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Termasuk ini luar biasa yang dilakukan oleh Masjid Al-Hidayah. Saya Pak Yanto ketua, kalau bisa ini nanti dipastikan bahwa di sini ada ma'had, di sini ada lembaga yang mendukung, dan jariah kita, kebaikan kita di Sungai Kasai ini, insya Allah saya doakan masuk surga semuanya. Amin. Karena datangnya ke sini man salaka tariqan ya'tam sufi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, termasuk mendengarkan tadi 2 jam luar biasa, saya puas. Ya, saya tidak ceramahku, saya tidak apa-apa, saya sudah dapat ilmu luar biasa. Mudah-mudahan janjinya dimudahkan jalan ke surga. Jadi selalu nang hadir kok masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Beserta istri-istrinya dan suami-suaminya. Ya, di bawah itu Sarawak foto itu. Luar biasa. Kalau ingin kebersamaan Allah dengan kita, Allah ingin membantu kita, Allah ingin menjaga kita, Allah ingin pelihara, ya takwa dan berbuat baik. Nanti surat yang ke-16 ayat yang terakhir 128 An-Nahl. Jadi innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa dan mereka orang-orang yang berbuat baik. Lagi-lagi berbuat baik. Lagi-lagi berbuat baik. Ada CD kemarin mendengarkan ceramah saya di Rugio pada Kampung Tangah. Iya. Itu saya punya buku yang ditulis oleh Az-Zakaria bin Ahmad Turhi di pesantren di mana kami sekeluarga membuat pesantren, yaitu di Garut, Jawa Barat. Santrinya baru 17.000 sekarang. Dan saya tularkan juga kepada Ustaz Irsan. Ada Aris Salah, dia 5 kali datang sama saya. Kemarin saya diundang oleh gurunya Ustaz Abdul Somad, Kiai Mustafa Umar. Sekarang membuat pesantren 14 hektar di Lusaka. Ya, Lusaka di sana. Kemudian juga adiknya Ustaz Misran, saya juga diundang ke Minas. Ada pesantren Taufiah. Dibuka juga di Bukit Tinggi di Agam, juga pesantren. Saya ingin memotivasi semuanya berdiri pesantren, apalagi di Pariaman. Kemarin Pariaman, Padang Panjang, Padang dan Agam itu dari pusat katanya ini termasuk intoleran. Saya nyatakan Pariaman, Padang Panjang, Agam dan Padang sudah dijelaskan sangat toleran, bukan intoleran. Ternyata yang membuat penilaian itu juga indeksnya juga adalah ulama. Tapi saya tidak sebutkan. Saya telepon saja dia, udah berhenti ngomong itu. Akhirnya sekarang diam karena banyak pesantren tidak ada yang intoleran. Kita paling toleran, kita paling toleran.
Kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua Forum Perhimpunan Majelis Agama. Saya pun diamanahkan wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Saya juga diamanahkan ketua Dewan Masjid Indonesia. Jadi sebenarnya saya tidak mau dan tidak sanggup untuk mengikut amanah yang berat itu. Tapi diniatkan untuk ibadah. Di samping mungkin ada yang sudah jumlah tulisnya sudah diatur. Kemudian ada yang terus menjami, kata itu Atamiyah, setiap apa saja yang mencakup mayuhibullah wa yardah, yang mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah juga nilainya ibadah. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Buya Tito, Buya Joni Effendi, menyantuni anak yatim, menjadi kafirnya, menanggungnya, memperhatikan, ya Allah, ini dekat bersama Rasulullah SAW. Ya kalau misalnya tidak ada yang di sini, saya bawa ke Padang. Kalau perlu dikuliahkan saya gratiskan. Ya, nanti bisa di perguruan tinggi kita. Ya. Tapi kita ingin juga bagaimana yang di kampungnya yang juga memperhatikan, mudah-mudahan saya yakin ini semuanya ingin masuk surga. Ya mungkin dengan pikiran kita, dengan jalan kita, man farajah musliman. Siapa yang memberikan kelapangan, ya nanti insya Allah farajahullah yaumil qiyamah. Allah berikan kelapangan nanti pada hari kiamat. Insya Allah tidak ada yang sulit. Sudah berapa menit saya bicara ini? Ambo alur izin sama istri meskipun tidak mesti izin. Karena saya pun jarang di rumah. Istri saya meskipun saya jarang di rumah tetap dia dapur saya. Kalau ini daftar anak saya 4. Di Unsuska penyelesaian kuliah sudah insya Allah selesai. Dan kita punya pesantren, siapa tahu nanti ada yang perlu saya gratiskan itu. Nanti saya bawa juga ke Pekanbaru. Kita alhamdulillah dengan izin Allah juga kita dikasih rumah 4 lantai. Yang lantai 3 dikasih untuk majelis, lantai 2 tempat kita, kemudian dibawa untuk usaha. Jadi ternyata orang-orang yang berbuat baik, semakin berbuat baik, semakin dermawan, maka dia semakin dikaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat ada orang kita Minangkabau, saya tidak sebutkan orangnya karena tidak mau disebutkan. Ternyata dia menanggung anak-anak yatim, kemudian panti asuhan, semakin luar biasa kekayaan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Bapak Ibu rahimakumullah, saya harus tahu diri karena ini sudah jam 12. Ya, sudah jam 12 sekarang. Saya lihat jam 12 kan? Ya. Berbuat baik. Masjid Jami'ul Huda, masjid yang tidak dilirik oleh orang, ini berbagi dalam halal ini. Setiap selesai sholat langsung ditutup. Selesai sholat langsung gerbangnya ditutup, pintu ditutup. Bahkan musafir tidak bisa masuk. Akhirnya dari tahun 60 kemudian 92 ada prasasti Pak Soeharto yang Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, alhamdulillah. Sampai sekarang tahun 2021 saya diamanahkan menjadi ketua. 2021 saya berpikir ini. 1 jam sebelum sholat, 1 jam setelah sholat buka. Masih diterima oleh pengurus yang lama dan juga jemaah. Setelah itu nampak banyak. Saya sampaikan kepada pengurus dan yang lainnya, banyak yang berkunjung ke masjid kita. 2 jam sebelum sholat, 2 jam setelah sholat kita buka. Apa komentarnya, Buya? Kalau dibuka saya jawab, banyak menonton BAK, BAB dan sebagainya, bahkan tidak disiram. Ada Ciambo, ada tugas sawah menyiram mudah-mudahan masuk surga. Hanya yang saya. Akhirnya jalan. SK resmi turun dari KUA. Maka resmilah kita menjadi pengurus yang definitif. Langsung saya katakan, masjid kita insya Allah akan dibuka 24 jam. Akhirnya pengurus Nalamo, jemaah, leka mungkin Buya, dan aku tidak mungkin dari dunia, insya Allah dibuka. Tapi sebelum dibuka 24 jam, kamar mandi, WC, tempat duduk sangat-sangat tidak layak. Apalagi tempat perempuan katanya tempat kuntilanak. Saya juga tidak pernah ketemu sama kuntilanak, tapi mereka biasanya begitu. Ya.
nitik-nitik, berlumut, licin dan sebagainya. Apa kata mereka juga? Ada komentar lagi. Dado piti buya. Aku udah menjawab dan tidak mengomentari, tapi menyampaikan ayat. Antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Sesungguhnya kamu butuh, fakir sama Allah. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Dengan bismillah kita akan memulai pembangunan tempat duduk, WC dan kamar mandi. Diam semuanya. Ternyata dalam waktu 2 tahun terkumpul uang 200 juta. Bangun tempat laki-laki sudah. Apa kata ibu-ibu? Buya, nan sampai laki-laki rancang, nan kami produksi bahan. Masalah kerjamu. Nan kamu bangun gitu bersama. Ingin masuk salugo gitu. Inilah. Nah, akhirnya dibangunlah. Maka habislah uang 300 juta. Nanti untuk tempat duduk saja 0,5 miliar. Sekarang sebelum selesai yang tempat duduk perempuan, ternyata toilet kita masih Jamil Huda selain bawah itu terbersih di Sumatera Barat. Untuk perempuan, saya ingin tukang yang kemarin tidak bekerja lagi, tapi tetap kasih bonus. Saya ingin tukang yang benar-benar tanggung jawab. Akhirnya kita datangkan dari sana, diberi ongkos 10 juta, sampailah ke Padang Panjang, kemudian mulai dibangun. Alhamdulillah selesai seminggu yang lalu. Dan itulah yang dijadikan destinasi oleh orang-orang pada datang ke sana, meskipun banyak kekurangan. Ibu, kami hadir camilan paling gadang supaya ibu siap wudhu, kemudian bacamin, glowing kalau bahasa Sunda. Alhamdulillah senang, dikasih tempat duduk, ada kursi, nanti akan disediakan. Mungkin bisa makan-makan di dalam, meskipun sebenarnya saya tidak mau. Karena ada jamaah di awal situ selalu buat di kamar mandi keceno. Boleh kalau apa-apa dan misal di sana. Dan ini mindset seperti ini kita bangun. Sesuatu yang tidak pernah terpikir kita pikirkan. Oh, orang gilo kok ketua ini, gilo ide, gilo dan sebagainya. Alhamdulillah menyatukan ini nih kata kuncinya, menyatukan hati-hati pengurus. Mohon maaf. Masalahnya. Adonan pantang kalintehan. Itu di Padang Panjang. Pengurus Mas Haji adonan pantang kalintehan. Di Siko ada. Di Manado itu ada. Di mana-mana ada.